Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang bahagia ini kami akan membawakan satu kisah favorit baru nih kita semua ya. Kisah Warung Kopi Bang Doni. Wow, karya dari penulis Dani SBR, yang mana kisahnya keren banget teman-teman. Udah kangen nih sama celotehan-celotehannya Bang Doni sama Gembul sama Mak Jubaida ya. Dan tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap hari, yang sudah selalu mendukung kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama lagi aja ya, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor. Misteri sosok wanita di dalam mobil Evo, warung kopi Bang Doni. Pagi itu, seperti biasanya Doni dan Gembul sedang menikmati sarapan nasi uduk buatan Bu Zubaida di halaman depan rumahnya. Setelah selesai, segelas air teh tawar panas pun sudah tersedia di depan keduanya. Tak lupa, Doni segera menyulut rokok gudang garam filter miliknya untuk dihisap. Bul, ntar sarapan nasi jumeri biar gue yang nganter ya. Gue sekalian mau ke tempat si Nani, mau nganterin nasi uduk, ucap Doni. Ah, iya bang. Bang, maaf ini bang, bukannya saya mau tahu atau mau ikut campur, tapi kalau setiap kita sarapan, abang itu bayar kan ya sama emak. Soalnya kalau nggak bayar kan saya jadi nggak enak bang. Lagian kasihan juga sama emak abang, tanya Gembul. Dah Bul, lu tenang aja, gue jamin halal. Lu pan lihat kalau emak gue ngasih nasi uduknya ke kita itu, dia senyum-senyum baik. Itu kan berarti sebelum nih nasi matang, gue udah deposit. You understand? Ungkap Doni. Iya sih bang, tapi deposit itu artinya apa ya bang? Tanya Gembul lagi. Duitnya udah duluan Gembul. Ya lalu gitu aja kagak ngerti sih, sahut Doni sewot. Setelah selesai makan, Gembul pun langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan Doni ditinggal sendirian karena masih menikmati rokok yang masih menyala di sela-sela jarinya. Doni sempat termenung karena ia yang sebelumnya hanya pemilik sebuah warung kopi, kini dikejutkan oleh kenyataan jika sekarang Doni mendapatkan warisan tanah yang cukup luas. Perlu diketahui, jika sebelumnya ternyata sang ibu menyimpan surat tanah warisan milik mendiang sang ayah yang sudah dianggap hilang dahulu. Ketika ayah Doni meninggal dunia, Bu Zubaida mengaku jika surat tanah tersebut menghilang dan berkilah hanyalah ayah Doni yang mengetahui keberadaan dari surat tanah tersebut. Hal itu dilakukan karena alasan krusial yang disebabkan oleh niatan jahat dari adik iparnya atau paman dari Doni, yaitu Pak Ilham alias Begeng. Kini, Pak Ilham telah dihukum penjara karena perbuatannya yang melanggar hukum, sedangkan saat ini Bu Zubaida tak mempunyai alasan lagi untuk menyembunyikan surat tanah tersebut. Mendapati semua itu, bukannya senang dan bahagia, Doni justru bingung mau diapakan dengan tanah yang luas itu. Wajar saja, karena sejak dulu Doni dibesarkan oleh sang ibu dengan cara yang sederhana, tak ada kemewahan dalam hidupnya, apalagi bermimpi memiliki tanah yang luasnya seperti sekarang ini. Namun, di tengah termenungnya Doni, tiba-tiba saja Bu Zubaida mengagetkan. Tong, ngapain sih pagi-pagi udah bengong aja? Lagi mikirin apaan? Tanya sang ibu. Anu mak, Doni bingung dah. Itu tanah mau kita apain ya mak? Jawab Doni sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ya kalau mak terserah lu aja berdua sama adek lu. Itu kan hak lu berdua. Mak cuma minta atu, ucap sang ibu. Apaan itu mak? Saut Doni. Kalau lu redo, kalau lu ikhlas, mak minta diberangkatin haji tong, jawab Bu Zubaida yang matanya mulai meremang. Mendengar itu, Doni menjadi bertambah bingung hingga akhirnya dirinya pun berniat untuk menjual sebagian tanah tersebut demi bisa memberangkatkan haji sang ibu.
Setelah selesai, Doni pun berpamitan pada sang ibu untuk mengantarkan nasi uduk kepada Jumeri, pegawai barunya di warung kopi dan keluarga Nani. Setelah beberapa saat akhirnya, Doni pun sampai di rumah Nani. Di situ nampak Nani yang menggunakan hijab berwarna hitam dengan motif bunga-bunga membuat dirinya terlihat sangat cantik dan mempesona. Tampilannya memang seperti anak gadis pada umumnya, tidak mencerminkan jika Nani adalah seorang janda beranak satu. Di situ, Nani dengan sabar menunggu Doni di ruang tamu rumahnya. Ya, karena sebelumnya Doni sudah memberitahu Nani melalui pesan WhatsApp jika dia akan mengantarkan nasi uduk untuk Nani dan juga keluarganya. Sebenarnya ada yang unik. Walaupun sudah berkali-kali berkunjung, tetapi jantung Doni selalu saja berdegup kencang ketika dirinya melihat sang pujaan hati. Assalamualaikum, salam Doni. Waalaikumsalam bang, jawab Nani. Aduh, ya Allah bang, kok pakai repot-repot banget. Pagi-pagi udah dianterin nasi uduk. Kagak kok, cuma beginian doang. Iya, yang lain pada kemana Nan? Romana sepi amat nih rumah, tanya Doni. Oh, tadi Babe lagi keluar sebentar katanya. Kalau Nyak mah ada tuh di dalam lagi jagain Putri. Terus kalau adek Nani lagi kuliah, jawab Nani. Tapi pada sehat ya semuanya ya? Tanya Doni lagi. Alhamdulillah, sehat semua bang, sahut Nani. Akhirnya Doni dan Nani pun larut dalam obrolan selayaknya sepasang kekasih. Di sore harinya, di tempat yang lain, pada suatu distrik perkantoran terlihat seorang wanita yang sedang merapikan mejanya dan bersiap-siap untuk pulang karena saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Wanita itu adalah Ivo. Kebetulan dia berniat untuk mampir kembali ke warung kopi milik Doni. Ya, semenjak pertemuan terakhir dengan Doni, Ivo selalu saja terbayang-bayang akan wajah Doni. Maka tak heran jika Ivo selalu mencari alasan agar ia bisa bertemu dengan Doni. Ketika di parkiran, nampak seorang wanita yang tak lain adalah Sundarti yang telah menunggu Ivo untuk menumpang pulang. Loh, udah lama nunggunya? Tanya Ivo. Enggak mbak, baru kok, jawab Sundarti. Oh iya Sun, nanti gue mau mampir dulu ya ke warungnya Doni. Lu gak apa-apa kan? Ucap Ivo. Oh, gak apa-apa mbak, santai aja, jawab Sundarti singkat. Sebenarnya Ivo merasa risih jika setiap hari selalu ditumpangi oleh temannya yang bernama Sundarti itu. Namun Ivo tak sampai hati untuk mengatakan yang sebenarnya. Apalagi ketika Ivo ingin mampir ke suatu tempat, Sundarti selalu mengikutinya. Namun ia selalu tetap menunggu di mobil, tak pernah turun. Akhirnya, tak berapa lama mereka pun tiba di dekat warung Doni. Seperti biasa, saat itu hanya Ivo yang turun, sedangkan Sundarti tetap menunggu di dalam mobil. Setelah berada di depan warung kopi milik Doni, Ivo yang sambil membawa tentengan nampak celingak-celinguk mencari keberadaan Doni. Namun saat itu hanya Gembul yang terlihat berada di warung. Mau beli apa ya mbak? Tanya Gembul. Enggak, saya lagi nyariin Bang Doni. Bang Doninya ada? Tanya Ivo balik. Waduh, kalau Bang Doninya sepertinya lagi nggak ke warung mbak. Katanya nanti malam dia mau pergi ke acara tahlilan. Oh gitu ya. Ya udah deh, saya permisi dulu. Oh ya, ini saya titip ya buat Bang Doni. Bilang aja dari Ivo. Baik mbak, nanti saya bilangin ke Bang Doni. Saat itu memang Ivo sengaja tak mengabari Doni terlebih dahulu melalui pesan WA karena ia pikir Doni selalu berada di warung kopinya. Namun ketika Ivo sudah berada di mobil, Gembul seperti melihat sesuatu yang tidak biasa. Sedangkan di dalam mobil gelagat Ivo sedikit kecewa karena saat itu dirinya gagal bertemu dengan Doni. Orangnya nggak ada lagi Sun, ujar Ivo sedikit merujuk. Mendengar itu, Sundarti hanya terdiam, tak membalas ucapan Ivo. Akibatnya, Ivo pun menoleh ke arah Sundarti yang terlihat pucat dan seperti orang yang ketakutan. Sun, Sundarti, lu kenapa sih? Tanya Ivo yang penasaran. Enggak mbak, yaudah kita jalan yuk, jawab Sundarti seperti mengajak Ivo agar segera berlalu pergi dari tempat tersebut. Entahlah, di sisi lain Gembul nampak menatap tajam kepergian mobil Ivo. Dirinya seperti memiliki firasat jika ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita yang baru saja dijumpainya itu. Di dalam mobil, Ivo menanyakan keadaan Sundarti yang nampak aneh. Lu kenapa sih? Sakit ya Sun? Tanya Ivo. Enggak mbak. Memangnya kenapa sih mbak? Tadi pas di warung Bang Doni, lu kelihatan banget pucat. Gak apa-apa kok mbak. Oh iya,
Habis ini Mbak Ivo langsung pulang kan? Jawab Sundarti mencoba mengalihkan pembicaraan, namun arah pembicaraannya malah membuat Ivo merasa aneh. Ini orang kenapa sih? Kok malah nyuruh-nyuruh gue langsung pulang? Batin Ivo. Ya pulang dong Sun, emangnya mau kemana lagi? Ujar Ivo. Ya Mbak, mendingan langsung pulang aja, istirahat. Kan besok kerja lagi ya Mbak, saut Sundarti. Mendengar itu, Ivo merasa aneh akan ucapan dari temannya itu, seakan Sundarti ikut campur dalam urusan privasinya. Sementara itu, di warung Doni, Gembul pun memberikan titipan yang berupa cake coklat Devil dengan merek Harvest di bungkusannya pada Doni. Bang Doni, ini tadi ada titipan dari cewek yang tadi nyariin abang. Namanya siapa ya? Lupa lagi bang. Kalau nggak salah, namanya Ijo bang namanya. Ucap Gembul. Ijo? Tuh orang apa Upil? Ijo, Ivo kali. Oh iya bang, Ipo. Makanya saya tadi sempat bingung. Ceweknya cakep tapi namanya Ijo. Saut Gembul sambil tersenyum dan menggaruk-garuk kepalanya. Mau ngapain dia kemari ya Bul ya? Mana pakai segala bawain kue lagi? Kayaknya ini kue mahal deh Bul. Wah ini mah keenakan lu lama-lama Bul. Iya bang, kue yang kemarin itu kan enak juga ya bang. Iya, lu yang habisin. Mak gua sampai kagak kebagian. Yang ini ntar aja di rumah bukannya. Gua mau ngasih mak gua dulu. Maaf bang, saut Gembul. Tapi ngapa ya? Perasaan dia nyamperin gua mulu. Ada apaan ya sebenarnya? Ujar Doni terlihat bingung. Abang gimana sih? Masa begitu aja abang gak peka? Kagak peka. Gimana sih maksud lu Bul? Ya itu kan berarti dia suka sama abang. Sekate-kate lu mana mungkin orang kayak gue didemenin sama cewek kayak gitu. Lagian dia kan orang kantoran. Masa iya demen sama gue kan tukang kopi. Apa dia kesian kali yang liat gue ya Bul ya? Masa iya gue kayak gembel pakai dikasihanin segala? Enggak, emang gue cowok apakah? Ucap Doni yang nampak berbicara sendiri karena salah tingkah. Abang kenapa sih ngomongnya ngaco begitu? Tanya Gembul keheranan melihat tingkah Doni. Lu sih Bul bikin gua GR aja, saut Doni sewot. Tapi bang, maaf banget. Tadi itu saya ngerasain seperti ada energi negatif di mobil teman abang tadi. Maksudnya bagaimana sih Bul? Tanya Doni penasaran. Ya, tadi di mobil Mbak Ijo teman abang itu saya ngerasain ada yang aneh. Ivo Bul. Ijo tuh ingus lu, adik Doni lagi. Ya bang, maaf maksud saya Ipo. Terus maksud lu bagaimana? Energi negatif apaan sih? Ya saya kayak curiga aja bang. Soalnya energi itu kayak kerasa banget sama saya. Ya udah dah. Ntar kalau orangnya kemari, lu liatin lagi ya. Siap abangku, menyala ya abangku. Tuh gaya-gayaan lu mentang-mentang baru pegang HP. Mantep nih Bang Doni. Sekarang ceweknya banyak, cakep-cakep lagi. Ledek Gembul pada Doni. Bisa aja lu badak, sahut Doni sewot. Tak lama kemudian handphone milik Doni pun berbunyi dan ternyata itu adalah panggilan dari Nani, sang kekasih Pujanati. Memang saat ini mereka berdua nampak intens melakukan komunikasi melalui telepon seluler. Melihat itu, Gembul kembali menggoda Doni. Mama yang satunya nelpon ya bang. Bul, lu diem kagak Bul? Lama-lama gue kempesin lu Bul. Timpal Doni jengkel. Di situ Doni nampak luwes berbicara dengan Nani seperti seolah tak pernah kehabisan bahan pembicaraan. Doni yang sekarang sudah nampak berbeda dengan Doni yang dulu, yang tak pernah mengenal wanita apalagi berurusan dengan yang namanya percintaan. Beberapa lama kemudian, malam sudah semakin larut dan pembeli yang datang di warung kopi Doni sudah mulai berkurang. Wajar saja karena waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan tak terasa pula, Doni sudah berjam-jam melakukan percakapan dengan Nani melalui telepon selulernya. Tiba-tiba saja terdengar suara orang meminta tolong dan berlari ke arah warung kopi milik Doni. Tolong, ada setan! Teriak seorang pria parubaya. Alhasil suara teriakan itu mengagetkan Doni, Gembul beserta beberapa pembeli di warung Doni. Nani, udah dulu ya,
tuh ada orang minta tolong, ucap Doni yang seketika langsung diiyakan oleh Nani. Dengan segera, Gembul dan Doni pun menghampiri pria parubaya tersebut. Mas, tolong mas, tadi saya ngeliat pocong di sana mas. Tunjuk sang pria parubaya itu ke arah sebuah pohon besar sambil terengah-engah. Pria tersebut menunjuk-nunjuk sebuah pohon besar yang dulunya adalah tempat warung Doni berada. Namun, kini warung Doni telah pindah tak jauh dari tempat semula dirinya membuka warung kopi. Masnya tenang dulu ya, masnya tenang dulu. Emangnya bagaimana awalnya? Kok sih mas bisa lihat pocong? Tanya Doni. Aduh mas, saya juga nggak tahu mas. Tahu-tahu aja pocong itu nongol di depan saya, ujar sang pria parubaya tersebut. Ya udah dah, sekarang pan udah aman nih ya. Yuk kita ke warung kopi saya dulu yuk. Kita minum dulu yuk. Ajak Doni berusaha menenangkan orang tersebut. Tapi mas, apaan lagi sih? Tanya Doni. Gerobak saya mas, gerobak saya ketinggalan dekat pohon itu, ucap pria itu yang masih terengah-engah. Lah, ngapain pakai ditinggal gerobaknya? Tanya Doni keheranan. Saya takut mas tadi mas, saya takut dicekek nanti sama pocongnya. Pocong mah kagak bakal nyekek mas, pantangannya diikat, palingan mas palanya disundul. Gurau Doni mencoba menggoda pria parubaya tersebut. Aduh mas, jangan bercanda dulu mas, tolongin saya mas, ucap sang pria membelas. Yaudah, masnya diem-diem aja di sini ya, biar saya yang ngambilin, ucap Doni yang nampak segera beranjak untuk mengambil gerobak tersebut. Makasih banyak ya mas, makasih, ujar pria parubaya itu dengan haru. Bul, ambilin tuh gerobaknya, bisik Doni pada sang sahabat. Keren abang yang mau ambil gerobaknya, saut Gembul. Ya elah Bul, kalau beginian pan elu jagonya, kalau garong beneran gue ada yang maju, kilah Doni beralasan. Ya deh bang, biar saya ngambil gerobaknya. Jangan lupa Bul, sekalian bilangin sama tuh penghuni di situ, jangan suka usil. Kalau kagak, gua tebang dah tuh pohon. Bilangin ke siapa ya maksud abang? Ya bilangin sama setannya Gembul, ke siapa lagi emangnya? Saut Doni sewot. Siapa bangku? Ucap Gembul. Alay amat sih lagu lu sekarang, timpal Doni melihat kelakuan Gembul yang menggodanya. Setelah itu, Gembul pun sudah berada di dekat pohon yang ditunjuk oleh pria parubaya tersebut. Di situ juga terlihat gerobak bakso milik pria tadi. Gembul nampak terdiam sesaat sambil sesekali pandangannya melihat ke arah sekitar. Saat itu Gembul mencoba untuk berkomunikasi dengan penunggu pohon besar itu. Sementara di warung kopi, Doni mengajak mengobrol pria parubaya yang ketakutan tadi. Diketahui jika namanya adalah Priyono, seorang tukang bakso Malang yang sudah berjualan cukup lama di daerah Bekasi. Doni pun lalu memberikan sebotol aqua ukuran kecil untuk menenangkan Mas Pri. Tak lama kemudian, Gembul pun muncul sambil mendorong gerobak bakso Malang milik Mas Priyono. Di situ terlihat raut wajah Gembul yang sedikit jengkel. Mas, lain kali sampean tuh kalau kencing jangan sembarangan. Tadi itu penunggunya marah, soalnya Mas itu kencing di rumahnya, ujar Gembul menjelaskan penyebab Mas Priyono diganggu oleh penunggu pohon besar tersebut. Mendengar itu, nampak Mas Priyono tertunduk malu karena ia tak berkata dengan jujur. Mas, gimana sih? Kencing kagak lihat-lihat tempat, saut Doni. Maaf, tadi saya udah kebelet, udah gak kuat, timpal Mas Priyono memelas. Mas, lain kali si Mas ini bawa botol aja buat persediaan. Nah, kalau udah kebelet kagak ada tempat, si Mas kencing aja di botol, terus taruh dah botolnya di gerobak. Tapi nanti kalau kecampur sama kuah bakso bagaimana ya? Ucap Doni yang nampak menyesali sarannya tersebut. Ya Mas, saya janji gak akan kencing sembarangan lagi. Oh iya, mas-masnya mau bakso nggak? Saya gratisin. Hitung-hitung ucapan terima kasih, ucap Mas Priyono yang kini wajahnya sudah terlihat sumringah. Aduh, kalau saya kebetulan masih kenyang mas, tapi kagak tahu nah si bengkak atu. Tanya Doni yang langsung menengok ke arah sahabatnya itu. Saya gimana ya? Tapi kalau dipaksa ya boleh, jawab Gembul dengan polosnya. Siapa yang maksa? Saut Doni kembali sewot kalau mendengar ucapan sahabatnya itu. Baik kalau gitu, berarti Mas Gembul aja ya yang mau. Saya siapkan dulu ya Mas Gembul, ditunggu, ucap Mas Priyono. Terima kasih Mas, jawab Gembul tersenyum. Setelah itu dengan senang hati Mas Priyono pun menyajikan Gembul semangkok bakso Malang yang masih panas. Sedangkan Doni kembali asik bermain dengan handphonenya. Ya, dirinya kembali menchat sang pujaan hati Nani untuk memberitahu kejadian yang baru saja dialaminya itu.
Namun, yang tidak diketahui oleh Mas Priyono, jika porsi makan Gembul tidaklah sama dengan manusia normal pada umumnya. Itu terbukti ketika Gembul menghabiskan hingga 4 mangkuk bakso Malang milik Mas Priyono. Ya ampun, ini orang apa kapal tongkang ya? Makannya banyak banget. Gerutu Mas Priyono dalam hatinya. Nambah lagi Mas Gembul, sindir Mas Priyono. Gak usah, makasih, cukup, jawab Gembul. Melihat itu Doni pun tertawa cekikikan melihat gelagat 2 orang yang berada di depannya. Mas Pri, misal ya nawarin bakso masih bengkak. Kelakar Doni menggoda sang tukang bakso Malang itu. Enggak Mas, enggak. Saya malah seneng lihat orang bisa makan sebanyak Mas Gembul. Kayak yang di YouTube itu, kayak Tan Boy Kun, sahut Mas Priyono. Ya emang sebenarnya juga saya mah ada niatan mau bikin konten sama dia. Ntar judulnya ini orang apa toren air. Ledek Doni. Akhirnya Mas Priyono pun berpamitan untuk pulang, sedangkan Gembul nampak duduk dengan biasa, tak mencerminkan jika ia merasa kekenyangan. Entahlah, sepertinya tubuh Gembul memang bisa menampung banyak makanan. Keesokan harinya, Jumri, sang pegawai baru terlihat datang dengan menenteng nasi uduk buatan Bu Zubaidah. Lu bawa panjung? Tanya Doni. Oh, ini bang, tadi pas mau jalan mak ngasih nasi uduk, jawab Jumri. Lah, tumben, jam segini nasi uduk mak udah mateng. Oh, iya bang, katanya mak kasihan kalau Gembul bolak-balik bawain saya nasi uduk, jadinya mak masakin duluan deh buat saya. Nah, kalau nasi uduk abang sama Mas Gembul, kata mak nanti makannya di rumah aja, terang Jumeri. Ya makin kesisi aja deh gue jadi anak kesayangannya emak gue. Pertama Gembul, terus elu lagi. Kayaknya emak gue seneng amat sama yang muk-muk kali ya. Maaf ya bang, saut Jumeri tak bisa membalas kelakar dari Doni. Ketika sampai di rumah, Doni pun memberikan bingkisan yang berasal dari Ivo kepada Ibu Zubaidah. Di situ, Doni pun langsung dihujani pertanyaan banyak oleh sang ibu. Don, kue dari mana lagi? Tanya Bu Zubaidah. Itu mak dari cewek kenalan Doni di warung. Ya ampun Doni, lu jangan belaga gila dah. Lu kan udah punya calon, no si Nani. Ngapa lu main gila sama cewek lain sih? Teriak Bu Zubaidah sambil menjambak rambut Doni. Duh, ampun mak, dengerin Doni dulu ngapa? Teriak Doni kesakitan. Tuh cewek mobilnya dulu pernah mogok deket warung. Terus Doni bantuin dan ngidupin mobilnya. Habis itu tuh cewek suka datang ke warung, ngasihin kue, katanya sih ya ucapan terima kasih gitu bakal Doni. Doni kagak pernah minta mak. Jelas Doni pada Bu Zubaidah yang sudah terlanjur emosi. Lu sih kagak ngomong deh tadi, ucap Bu Zubaidah seakan menyesal. Ya mak main jambak aja, gerutu Doni pada sang ibu. Habisan tuh mak paling kagak bisa ngelihat lelaki yang suka selingkuh. Sinetron tuh. Banyak nonton sinetron, mending nonton acara kesehatan. Gimana caranya gedein anak biar gemuk. Lah, lu ngapa romana sewot amat? Pan biasa rambut lu gua jambak. Itu tandanya mas sayang sama lu. Gila Bu Zubaidah meledek Doni. Sayang sih dijambak, sayang mau dicipok. Ledek Doni pada sang ibu. Tapi ngomong-ngomong, itu kue apaan deh ya? Mana kue mahal ini Don? Ya kagak tahu, Doni juga mak buka aja ngapa. Seketika Bu Zubaidah pun membuka bingkisan kue yang sudah diberikan oleh Ivo. Di situ ia merasa keheranan karena melihat kue yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Ya ampun, ini kue bulu hitam amat ya. Ini kue apa dodol ya? Tanya Bu Zubaidah. Doni juga kagak tahu mak, makan aja ngapa. Dah, Doni mau mandi dulu, saut Doni yang merasa kegerahan. Sementara itu, di sebuah tempat di pelosok pedesaan Jawa Timur, warga digegerkan atas penemuan sesosok mayat laki-laki di tengah hutan. Tubuhnya sudah mulai membusuk serta pada bagian dadanya terlihat kulitnya seperti terkelupas sebagian. Tak pelak, hal itu membuat gempar seluruh warga di kampung tersebut. Terdapat kabar selentingan jika mayat yang ditemukan tersebut adalah korban dari pesugihan. Pak Kades, ini sepertinya adalah korban tumbal pesugihan Pak, ucap salah satu perangkat desa yang bernama Gunadi. Terlihat perbincangan serius antar perangkat desa dengan kepala kades yang bernama Bapak Faisal. Kamu itu jangan sembarangan Gun. Di kampung kita ini sudah lama tidak ada praktek-praktek semacam itu, sanggah Pak Faisal pada bawahnya itu. Loh, betul Pak, tapi kan dulu juga pernah ditemukan mayat seperti ini, ucap Gunadi mencoba meyakinkan Pak Faisal. Iya, tapi itu kan dulu pas masih ada Mbak Ikso.
Dia itu sudah mati, Gun. Aku lihat sendiri kok mayatnya. Gak mungkin ada lagi, ucap Pak Faisal. Mbak Ikso merupakan seorang dukun yang cukup terkenal di kampung tersebut. Saat ia masih hidup, terdapat banyak korban berjatuhan karena ritual-ritual yang dilakukannya. Namun, ketika Pak Faisal mulai menjabat sebagai kepala desa di kampung itu, Mbak Ikso pun bisa diatasinya dengan dibantu oleh orang-orang pintar kenalannya. Karena memang saat itu perbuatan Mbak Ikso sudah sangat meresahkan warga. Setelah semua evakuasi selesai, Pak Faisal pun segera kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, nampak sang istri yang bernama Fatimah sudah menunggunya. Pak, bagaimana Pak? Sebenarnya ada kejadian apa? Kok sepertinya di grup WA ibu-ibu rame loh, tanya Bu Fatimah pada sang suami. Itu loh Bu, ada mayat, tapi sepertinya korban pesugihan katanya. Loh, kok bisa Pak? Apa kejadian dulu terulang lagi? Kan Mbak Ikso sudah tidak ada loh Pak. Nggak tahu lah Bu, Bapak juga bingung. Sepertinya rencana kita untuk pergi ke Jakarta harus diundur dulu ya Bu. Bapak mau fokus menyelidiki masalah ini. Loh, kasihan Rayu toh Pak, nanti dia nunggu-nunggu. Sudah, tidak apa-apa. Wong dia juga sudah besar kok. Kamu kabari saja ya Bu. Ya wis Pak, nanti Ibu langsung kabari dia, ucap Bu Fatimah yang langsung menutup pembicaraan. Keesokan harinya, Pak Faisal pun mengumpulkan semua kenalannya yang merupakan orang pintar yang sebelumnya pernah membantu Pak Faisal dalam menghadapi Mbak Ikso. Mereka adalah Kardiman, Sumaji, dan juga Permono. Man, Ji, no, piye iki? Kemarin di kampungku itu ditemukan lagi mayat yang mirip seperti dulu pas masih ada Mbak Ikso, jelas Faisal. Wah, yang benar Pak Kades. Setauku, si Ikso itu wes mati. Wong kita bertiga yang nguburin, ya kan Ji? No, saut Kardiman. Sudah, coba kalian segera cari tahu apa yang terjadi sebenarnya, pinta Pak Faisal pada ketiganya. Akhirnya Kardiman, Sumaji, dan Permono bergerak untuk mencari tahu tentang misteri di balik penemuan sesosok mayat sehari sebelumnya. Kita kembali ke Bekasi. Terlihat dari kejauhan sebuah motor Suzuki Shogun yang berwarna biru tua sedang terparkir di depan sebuah rumah. Dan ternyata itu adalah motor Doni. Saat itu dia sedang berkunjung ke rumah Nani dan berencana ingin memberitahu sang kekasih perihal wanita yang bernama Ivo yang sudah 2 kali mendatanginya. Nan, abang pengen ngomong ya, tapi sebelumnya janji dulu. Nani, jangan salah paham ya, ucap Doni dengan suara pelan. Emangnya abang mau ngomong apa sih? Tanya Nani dengan suara halusnya. Anu Nan, kemarin ada cewek nyariin abang. Emang? Siapa bang? Jadi waktu itu ada mobil mogok tuh di dekat warung kopi abang. Nah, terus abang nolongin dah buat benerin mobilnya. Nah, pas tuh mobil udah nyala, abang mau dikasih duit. Ya abang tolak. Pan abang mah biasa nolong orang, ikhlas, ujar Doni menjelaskan secara rinci pada Nani. Terus kenapa dia masih nyariin abang? Tanya Nani kembali dengan suara halusnya. Begini, jadi besokannya tuh dia ngasih abang kue. Ya kata dia mah, dia ngasihin tuh kue sekedar ucapan terima kasih aja. Nah terus besokannya lagi dia ngasih kue lagi. Tapi pas yang keduanya abang kagak ada tuh. Waktu itu pan bantuin acara tahlilan di mari, begono. Ya udah kalau gitu mah dia mah orang baik berarti kan bang, saut Nani. Jadi Nani kagak apa-apa kalau ada cewek ngasih abang kue. Ya nggak apa-apa bang, kan dia cuma mau ngucapin terima kasih. Mendengar itu, Doni pun berasa lega. Dia tidak menyangka jika sang kekasih merupakan seorang wanita yang sangat pengertian dan tak mudah dimakan api cemburu. Di situ Doni semakin memantapkan pilihannya pada wanita yang saat ini berada di depannya. Namun yang tidak Doni ketahui, sebenarnya di dalam hati Nani, ia merasa was-was. Nani tahu jika seorang wanita berbuat seperti itu, maka artinya ada sesuatu di baliknya. Tapi perasaan itu tidak Nani utarakan pada Doni. Nani hanya menyimpannya dalam hati. Sementara itu,
Di lokasi yang berbeda, seorang wanita terlihat sedang berada di dalam suatu ruangan yang gelap, serta dipenuhi oleh lilin-lilin yang menyala. Di tengahnya terdapat sebuah dupa dan sebuah lembaran, yang ternyata lembaran itu adalah kulit manusia. Di sebelahnya juga terdapat botol kecil yang berisikan cairan berwarna merah kental, yang rupanya cairan itu adalah cairan darah manusia. Sang wanita misterius tersebut sedang merapal mantra-mantra yang diyakini sebuah ilmu hitam yang sangat mengerikan. Nampak dari mulutnya keluar setetes cairan merah, yang ternyata sang wanita misterius itu habis meminum darah yang sama yang terdapat di dalam botol tadi. Terpancar senyuman dari mulut perempuan itu, seakan-akan ia mendapatkan energi baru pada tubuhnya. Beberapa hari kemudian, sehabis Isya, Doni dan Gembul bersiap akan berangkat menuju warung kopi milik Doni. "Bul, buruan, kasihan tujuh Mary nanti kelamaan nungguinnya," panggil Doni. "Ya bang, ini juga udah selesai," saut Gembul. Sesampai di warung, Doni segera menyuruh Jumeri untuk segera pulang dan beristirahat. Namun baru saja dia ingin duduk dan menyeduh kopi, tiba-tiba saja handphonenya berdering. Pikirnya panggilan itu berasal dari Nani, tapi tebakannya salah. Ternyata panggilan di handphonenya itu berasal dari Ivo. Dia lagi ya, mau ngapain ya? Betin Doni terlihat bimbang. Melihat Doni yang tidak segera mengangkat panggilan handphone tersebut, Gembul pun bertanya pada Doni, "Loh bang, itu HP-nya bunyi." "Iya, gue juga denger." "Kenapa didiemin ya bang?" "Iya bentar, ini gue mau angkat." Akhirnya dengan terpaksa Doni mengangkat panggilan telepon di handphonenya. "Halo, assalamualaikum," ucap Doni. Bang Doni, tolongin Ivo bang," teriak Ivo ketakutan. "Kenapa Empok? Ada apa nih emang?" tanya Doni cemas. "Gak tahu bang, kayaknya ada orang yang masuk ke kontrakan Ivo." "Aduh, ya udah, Ivo tenang dulu, Sherlock aja, nanti abang kesana ya sama teman abang," ucap Doni. Akhirnya Doni pun mengajak Gembul untuk menutup warung dan mengajak Gembul untuk ikut dengannya. Dengan bergegas, mereka berdua pun segera menaiki sepeda motor milik Doni untuk menuju kediaman Ivo. Di atas motor, Gembul pun bertanya, "Bang, memangnya ada apa ya bang? Kok kelihatannya gawat ya bang?" tanya Gembul. "Si Ivo katanya ada orang masuk rumahnya." "Waduh, bahaya tuh bang, ayo bang ngebut bang." "Ya," saut Doni. Namun beberapa saat kemudian Gembul bertanya lagi pada Doni, "Bang, ini motornya jalannya pelan amat ya bang, nanti Mbak Ipo keburu kenapa-napa bagaimana ya bang?" tanya Gembul terlihat cemas. "Ini gue juga udah ngebut gembrot, motor gua kagak kuat bawa lu," teriak Doni sewot. Di situ terlihat jelas jika beban pada motor Doni nampak sangat berat karena memang bobot tubuh Gembul tak seperti orang pada umumnya, sehingga Doni tak bisa memacu lebih kencang sepeda motornya. Akhirnya, setelah beberapa saat Doni dan Gembul sudah mulai mendekati kediaman Ivo. Di situ terlihat sebuah perumahan klaster yang masih beberapa rumahnya nampak kosong. Rupanya Ivo menyewa sebuah rumah pada perumahan klaster tersebut. Di situ Doni pun langsung menanyakan kediaman Ivo kepada pihak security atau penjaga perumahan tersebut. "Isi pak, numpang nanya, rumahnya Mbak Ivo yang sebelah mana ya pak?" tanya Doni. "Oh, Mbak Ivo ya? Tuh rumahnya nomor 17, dari sini lurus aja, nanti di ujung tinggal belok ke kanan," ucap sang penjaga. "Makasih ya bang." "Oh iya, maaf. Abang-abang ini ada keperluan apa ya?" tanya sang penjaga perumahan itu. "Wah, anu bang, tadi saya ditelepon sama Po Ipo, katanya di rumahnya ada maling," saut Doni. "Yang bener bang? Wah gawat ini, ayo sama saya juga ke sana," ajak sang penjaga perumahan tersebut. Namun belum juga mereka bergerak, tiba-tiba saja sebuah mobil berjenis Nissan Juke putih melaju dengan kencang ke arah luar dari perumahan tersebut. Mobil itu hampir menabrak ketiganya. "Awas!" teriak Doni. "Itu kan mobil si Ipo," teriak Doni yang langsung menaiki motornya untuk mengejar. "Loh bang, kok saya ditinggal sih bang?" teriak Gembul memanggil-manggil Doni. Di situ hanya terlihat Gembul dan sang penjaga perumahan tersebut. Mereka juga ingin menyusul Doni menggunakan sepeda motor milik sang penjaga perumahan. Namun secara bersamaan muncul Pak Lurah Faisal beserta istrinya yang baru saja tiba dari Jawa Timur. Saat itu mereka berencana untuk mengunjungi anaknya yang tak lain adalah Ivo Rahayu Ningsih. Ketika berpapasan, Pak Faisal pun langsung mengenali mobil anaknya. "Loh, Bu, itu bukannya mobilnya Ayu? Ngapain kok ngebut-ngebut?" ujar Pak Faisal.
Loh, iya Pak, itu mobilnya Rahayu. Cepet Pak, putar balik, susul. Sahut Bu Fatima terlihat cemas, terlihat kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Hingga akhirnya mobil milik Ivo memasuki sebuah lahan kosong yang dikelilingi oleh pepohonan, namun di dalamnya terdapat sebuah rumah kecil. Setelah mobil berhenti di rumah itu, keluarlah sesosok wanita kurus dengan rambut sedikit ikal, berpakaian jubah serba hitam. Rupanya sosok yang berada di balik kemudi tersebut adalah Sundarti, teman dari Ivo. Dan Ivo sendiri nampak tak sadarkan diri di kursi belakang mobilnya. Dan saat Sundarti ingin mengeluarkan Ivo, tiba-tiba saja muncul Doni dengan sepeda motornya. Mbak, stop Mbak. Mbak, itu teman saya mau diapain? Teriak Doni. Kalau masih sayang sama nyawanya, masnya mendingan jangan ikut campur, ucap Sundarti dengan wajah datarnya. Saat itu Sundarti nampak tenang, tak sedikit pun dirinya panik ketika Doni menemukan keberadaannya. Maaf Mbak, ini udah kagak bener ini, kriminal ini namanya. Mbak udah nyulik anak orang, teriak Doni kembali pada Sundarti. Namun tak lama kemudian muncul juga Pak Faisal dengan mobilnya. Rupanya saat itu Pak Faisal membawa serta ketiga temannya yang bernama Kardiman, Sumaji, dan Permono. Tetapi anehnya hal tersebut tak membuat Sundarti gentar sedikit pun. Sundarti pun langsung menyerang Doni dengan mengayunkan tangannya. Namun serangan itu dapat dibaca oleh Doni hingga ia dapat menghindar. Mbak, sabar Mbak, saya kagak biasa Mbak berantem sama cewek, kata mas saya, ntar saya kuat. Belum sempat Doni menyelesaikan kalimatnya, Sundarti langsung meraih kera Doni dan langsung melempar Doni ke arah belakang. Brak! Terdengar suara jatuh tubuhnya Doni pada sebuah alang-alang. Buset, kuat amat itu cewek, ucap Doni terkejut. Pak Faisal yang telah turun dari mobilnya dengan diikuti oleh ketiga temannya langsung berteriak pada Sundarti. Hei, siapa kamu? Mau kamu apakan anakku? Teriak Pak Faisal pada Sundarti. Pak Kades lupa sama saya? Saya itu warganya Bapak juga loh, jawab Sundarti sambil tersenyum. Mendengar itu, Pak Faisal pun nampak bingung sehingga ia berbisik pada Kardiman. Man, siapa man? Apa kau kenal sama perempuan ini? Wah, tidak tahu ya Pak, tapi kayaknya perempuan ini sudah dirasuki roh jahat. Kuat banget, itu laki-laki tadi sampai bisa dilempar begitu sama dia, jawab Kardiman. Pak Kades, aku adalah Sundarti, putri dari Patriman Ikso, orang yang sudah kalian habisi dengan keji, teriak Sundarti. Ternyata Sundarti adalah anak dari Mbak Ikso, dukun yang sebelumnya telah dilenyapkan oleh Pak Faisal dengan dibantu oleh Kardiman, Sumarji, dan juga Permono. Mendengar itu semua, alangkah terkejutnya sang kepala desa karena dirinya tak menyangka jika sang dukun memiliki seorang anak perempuan. Di situ Sundarti juga menjelaskan jika dirinya telah mempelajari sebuah ilmu yang telah diajarkan oleh sang ayah. Pada awalnya ilmu tersebut dipelajari oleh Sundarti untuk memperoleh kekuatan serta kemampuan untuk menghilang. Tak heran jika saat Sundarti mendatangi Ivo ke rumahnya, ia tak pernah terlihat oleh pihak security. Tapi setelah ayahnya meregang nyawa di tangan Pak Faisal dan ketiga temannya, Sundarti ingin membalaskan dendamnya kepada Pak Faisal. Ia berniat membunuh seluruh keluarganya. Entah ilmu apa yang dipelajarinya hingga harus menggunakan darah dan juga sobekan kulit dari seorang perjaka dan perawan. Secara kebetulan, anak Pak Faisal yang bernama Ivo merupakan seorang gadis perawan sehingga Sundarti mulai mengincarnya. Setelah selesai menjelaskan semua tanpa aba-aba, Sundarti langsung menyerang Pak Faisal dan ketiga koleganya itu. Di situ Kardiman tak tinggal diam, ia langsung menghalau serangan dari Sundarti dengan dibantu oleh Sumarji dan Permono. Mereka secara bersamaan menyergap tubuh Sundarti hingga terjerembab. Tanpa disangka ternyata Sundarti memiliki tenaga yang sangat kuat. Walaupun bertubuh kurus dan juga pendek, terlihat Sumarji dan Permono langsung dilemparkannya hingga tersungkur ke tanah. Sedangkan Kardiman terlihat tubuhnya diangkat oleh Sundarti dengan lehernya yang tercekik oleh kedua tangan Sundarti. Kardiman mulai kehabisan nafas, namun tiba-tiba Sundarti seperti kehilangan tenaganya hingga dia langsung menjatuhkan tubuh Kardiman.
Sundarti merasa Heran. karena semua musuh yang dihadapinya terlihat tersungkur dan kesakitan. Yang tersisa tertinggal hanyalah Pak Faisal seorang. Melihat kesempatan itu, Sundarti pun tak ingin menyia-nyiakannya. Dia langsung mengangkat belati yang disimpannya di belakang pinggang, dan seketika dengan sangat bernafsu, Sundarti langsung berlari ke arah Pak Faisal dengan posisi tangan di atas. Disitulah Sundarti siap menghujamkan belatinya ke tubuh Pak Faisal. Namun tiba-tiba saja Doni muncul dari arah samping, dan ia pun langsung menendang belati yang berada di tangan Sundarti. Setelah belati itu terlempar, dengan secepat kilat Doni langsung membanting tubuh Sundarti dan langsung mengunci lehernya dengan gaya rear neck choke, kuncian yang sama persis yang digunakan oleh Khabib Nurmagomedov kepada Dustin Poirier di UFC. Namun sepertinya kekuatan Sundarti masih tersisa. Ini terbukti jika Doni tak bisa membuatnya pingsan, malahan Sundarti terlihat berontak hingga Doni pun berteriak kepada Gembul, Gembul, ini setannya masih ada, teriak Doni. Rupanya sedari tadi Gembul telah berada di sana, dan Gembul pula lah yang menyebabkan sebagian besar kekuatan dari Sundarti menghilang. Sabar bang, sabar, bentar lagi, tahan dulu ya bang, sahut Gembul yang kembali khusyuk melanjutkan bacaan doa-doanya. Akhirnya beberapa saat kemudian Sundarti pun mulai kehilangan kesadaran, dan Doni pun langsung melepaskan kunciannya. Melihat semua itu, Pak Faisal pun langsung menghampiri Sundarti dan menarik jimat yang terkalung di lehernya. Rupanya pada jimat tersebutlah sumber kekuatan Sundarti. Tidak lama kemudian datanglah pihak berwajib yang diantar oleh sang penjaga perumahan di tempat Ivo tinggal. Dek, terima kasih sudah mau membantu menyelamatkan anak saya, ucap Pak Faisal kepada Doni. Sama-sama Pak, saya juga kebetulan kenal sama anak Bapak, jawab Doni. Akhirnya tragedi itu pun berakhir, dan saat itu juga Ivo sudah mulai siuman di pelukan Bu Fatimah. Sementara Karjiman, Sumaji, dan Permono langsung dibawa ke rumah sakit karena rupanya mereka mengalami luka yang cukup lumayan parah. Hal yang cukup pahit harus diterima oleh Sundarti karena dirinya terbukti telah melakukan kejahatan berat hingga mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa. Dengan bukti-bukti berupa sobekan kulit dan juga darah dari korban sebelumnya membuat Sundarti harus mendekam di dalam penjara. Kemudian Doni, Gembul beserta yang lainnya pun pergi menuju ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sesampainya di kantor polisi, tak lama kemudian datanglah Bu Zubaidah, Bonis, Nani beserta Pak Syaroni yang datang untuk melihat keadaan Doni maupun Gembul. Ya Allah, Tong, lu ngapain? Lu ngapain urusan sama polisi? Teriak Bu Zubaidah pada sang anak. Akhirnya setelah dijelaskan seluruh kronologis kejadiannya oleh Doni, emosi Bu Zubaidah pun mulai mereda. Di situ dengan cemas, Nani pun langsung menghampiri sang kekasih untuk melihat keadaannya. Abang nggak apa-apa kan? Tanya Nani sambil memeriksa luka yang dialami oleh Doni. Alhamdulillah Nan, kagak ngapa-ngapa, cuma baret-baret dikit doang. Tapi tadi katanya abang sempet berantem. Iya sih, tadi abang sempet banting sama setan, jawab Doni sambil tersenyum. Ya Allah, kok bisa? Tapi kok Mas Gembul kelihatannya nggak apa-apa? Mas Gembul nggak ikutan ya? Tanya Nani lagi. Kalau si Gembul mah sebenarnya ikutan juga, tapi dia mapan lain. Dia mah via Bluetooth, makanya aman. Abang aja nih yang babak belur, ledek Doni yang membuat Nani tersenyum. Namun tanpa disadari, pemandangan tersebut terlihat oleh Ivo yang sedari tadi terduduk lemas dalam pelukan sang ibu. Saat itu ia baru mengetahui jika Doni telah memiliki seorang kekasih. Dalam hatinya sebenarnya Ivo merasa cemburu, namun ia langsung tersadar akan posisinya saat itu jika Doni hanya menganggapnya sebagai seorang teman, tidak lebih. Kemudian Doni pun langsung memperkenalkan keluarganya pada keluarga Ivo, tak terkecuali Nani dan juga Pak Syaroni. Ketika Nani menjabat tangan Ivo, terlihat canggung antar keduanya. Di situ Nani mengetahui jika Ivo menyukai Doni. Hal itu dipertebal ketika Nani sempat memperhatikan wajah Ivo jika pandangan mata Ivo tak pernah lepas pada Doni. Keesokan harinya, di depan rumah Doni terlihat sebuah mobil Innova Reborn keluaran tahun 2023 terparkir di depannya. Ternyata mobil tersebut adalah milik dari keluarga Ivo. Pak Faisal sebagai ayah dari Ivo berpikir perlu untuk mengucapkan terima kasih kembali kepada Doni. Mas Doni, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih lagi. Soalnya
Kalau nggak ada Mas Doni, entah bagaimana nasib anak saya. Ucap Pak Faisal. Sama-sama Pak. Ya, saya mah cuma bisa bantu apa yang saya bisa aja Pak, jawab Doni. Di situ Pak Faisal mengutarakan jika sementara dia akan membawa Ivo kembali ke kampung serta menyuruhnya untuk berhenti bekerja. Seketika Bu Zubaidah langsung menyajikan nasi uduk buatannya kepada Pak Faisal sekeluarga untuk sarapan. Tak lupa Ivo juga mengucapkan ucapan terima kasih sambil berpamitan kepada Doni. Bang Doni, terima kasih ya atas bantuannya. Iya Mpok, sama-sama ya, timpal Doni. Oh iya Bang, Ivo juga mau pamit ya Bang. Soalnya Bapak sama Ibu minta Ivo buat istirahat dulu di rumah di kampung. Begitu ya Pok? Iya sih, emang si Mpok nih kayaknya kudu istirahat. Soalnya kan kejadian kemarin masih bikin si Mpok trauma. Ucap Doni pada Ivo dan keluarganya. Setelah berpamitan, keluarga Pak Faisal pun mulai meninggalkan kediaman Doni. Di dalam mobil nampak raut wajah Ivo yang terlihat sangat sedih. Itu terlihat dari matanya yang sedikit merah sambil meneteskan air mata. Sebenarnya Pak Faisal mengetahui jika putrinya itu menyukai sosok Doni, namun ia nampak diam saja. Pak Faisal bingung untuk menanggapinya karena wajar saja, selain habis mendapatkan musibah yang sangat mengerikan, dirinya tak ingin dipusingkan oleh masalah percintaan sang anak. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Dani SBR ya. Oh, ya saya paling suka nih ya kisah-kisah seperti ini. Bagaimana celotehan-celotehan Betawi khas Bang Doni sama Mak Zubaidah ya. Ada gembul juga di situ, dan bagaimana di sini ada cinta segitiga nih. Apa namanya, antara Ivo, Doni dan juga Nani. Makin seru aja, dan pada akhirnya terkuak ya sosok Sundarti yang sebenarnya. Jadi sebenarnya Sundarti ini di sini adalah sosok wanita yang terobsesi untuk mengikuti jejaknya sang ayah sebagai dukun ya, Mbak Ikso itu, dan dia juga ingin memiliki ilmu. Salah satunya adalah ilmu menghilang, yang mana serem banget sih ya. Harus pakai darah perawan ataupun perjakan, ini serem banget. Dan untungnya itu bisa digagalkan. Dia terobsesi untuk menghabisi Ivo karena Ivo disinyalir masih perawan ya, dilihat masih perawan. Jadi itu luar biasa sekali. Akhirnya kejahatan itu terbongkar, dan tapi sedih nih terakhirnya. Ivo harus pulang kampung. Aduh. Jadi Bang Doni kalau menurut saya juga rada-rada ini sih sama Ivo. Jadi penasaran sih sosok Ivo kayak apa. Dan semoga sih Nani dan Bang Doni bisa langgeng ya setelah Ivonya sudah pulang kampung, dan semakin seru aja, dan nggak pengen habis ceritanya buat Mas Dani SBR. Pokoknya wajib lanjut nih kisah warung kopi Bang Doni. Pokoknya ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga saja ya kisah barusan bisa menghibur semua teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk sekali lagi diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya atau di setiap malamnya ya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload tiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.